Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan rasa syukur yang sangat dalam kita mengucapkan puji-pujian yang sangat tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Diizinkannya kita berkumpul di sini insyaallah dengan niat adalah untuk mengaji, mendekatkan diri kepada Ilahi. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan ridha Ilahi, dan mudah-mudahan di akhirat kita dimasukkan ke surga yang abadi. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita. Semoga Allah tunjukkan kita ilmu yang diajarkannya dan dikuatkan kita mengikutinya. Oleh itu mari bersalawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam itu membuat kita diizinkan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita kembali melanjutkan al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ilallah, dan dasar-dasar dakwah ahli hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada masalah al-mahazir, hal-hal yang dikhawatirkan dari para penuntut ilmu. Ya sudah kita jelaskan, atau penulis sudah menjelaskan pada waktu sebelumnya bahwasanya adalah munafatul ikhlas, yaitu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua kemudian adamul amali bil ilmu, yaitu tidak mengamalkan ilmu, karena tidak mengamalkan ilmu itu adalah termasuk hal yang dikhawatirkan. Sudah disebutkan berbagai dalil tentang tercelanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita lanjutkan apa yang disebut oleh penulis di sini, yaitu waqala Abdul A'la At-Taimi, berkata Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullah ta'ala, man utiya minal ilmi ma la yubkihi, siapa yang diberikan ilmu tapi tidak membuatnya menangis, ilmunya tidak membuatnya menangis, artinya tidak membuatnya menghayati apa yang diberikan, maka la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu, orang ini patut mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi dia kalau ilmunya tidak berpengaruh kepadanya, artinya tidak membuatnya menghayati dan mengamalkan, tidak ada pengaruh pada kepribadiannya, maka orang seperti ini, kata Syekh, adalah la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu, orang ini patut tidak diberikan ilmu yang bermanfaat baginya. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala na'atal ulama, menyebutkan sifat-sifat para ulama itu. Thumma qara'a al-Qur'an, kemudian dia membaca ayat Al-Qur'an, innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, min qablihi, sebelumnya, idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka tersungkur sujud. Karena apa? Karena khusyuk mendengarkannya. Sampai pada perkataan Allah SWT, yabkun, dan mereka wa yakhuruna lil azqani yabkun, mereka menangis. Jadi orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat itu baginya ilmu, mereka itu selalu bila diberikan ilmu itu menghayati, khususnya ilmu Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia meminta kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Subhanallah, mendengarkan bacaan ayat-ayat itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengalir air matanya, menangis. Tapi dia katakan, hasbuka, hasbuk, cukup, wahai Ubay. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang setiap membaca Al-Quran menangis, dan setiap diingatkan kepadanya dengan ayat Al-Quran, beliau cepat kembali kepada kebenaran. Padahal kita menyebut Umar itu orangnya, hatinya Umar keras ya, sampai-sampai syaitan aja takut kepadanya. Tapi bila dibacakan padanya Al-Quranul Karim, yabki, menangis. Nah, yang seperti ini patut diberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Bukan sebaliknya, apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran lalu berbalas atau melawan gitu. Seperti orang yang diingatkan Al-Quran, akhazatul izzatu bil ithim, tetap menegakkan benang basah walaupun sudah diingatkan dengan Al-Quranul Karim. Wa idza qila lahu taqillaha akhazatul izzatu bil ithim, mereka justru lebih senang menegakkan kebatilan itu walaupun sudah jelas batilnya. Apalagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di saat Nabi menjelang meninggal, Nabi menyuruh
Abu Bakar untuk menjadi imam penggantinya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Nabi atau membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin idza shalla bin nas la yamliku nafsahu minal buka. Abu Bakar itu kalau jadi imam nanti dia tidak bisa menahan tangisnya kalau baca ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, kaum muslimin dan muslimat, saking berpengaruhnya apa yang dibacakan kepadanya. Ini yang seperti ini ilmunya bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak mau. Tidak mau aballahu wa rasuluhu illa iyakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya tak mau kecuali Abu Bakar. Aisyah kenapa minta kepada suaminya atau Rasulullah SAW untuk jangan Abu Bakar yang jadi imam? Sebab kalau menangis terus setiap ayat yang dibaca, kapan selesainya? Nanti batuk-batuk menular jemaah di belakang. Kalau sekarang, ya, kalau dulu kan, jadi menangis takut orang kelamaan sholatnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ingin supaya jangan Abu Bakar yang jadi imam. Tapi Nabi SAW mengatakan, aballahu wa rasuluhu illa Abu Bakrin. Allah dan Rasulnya tak mau kecuali Abu Bakar. Diulang lagi sama Aisyah radhiyallahu anha sampai Nabi mengeluarkan statement, inna kunna la sawahibu Yusuf. Ini kalian sama pula dengan sawahibu Yusuf, wanita-wanita yang nak menggoda Nabi Yusuf. Jadi Nabi alaihissalam mengeluarkan ini, jangan dibujuk lagi. Ini keputusan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Yusuf dulu tidak terbujuk, saya apalah? Sebagaimana dulu Yusuf tak terbujuk, saya apa? Apalagi? Ya Allah, gitu aja tidak bisa. Apalagi saya, tidak mungkin. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wasu'ila Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah Mubarak ini bagi kita mungkin tidak asing lagi lah ya. Ulama besar, orang kaya besar, donatur besar, dan berpunya jiwa besar dan amalan-amalan yang besar. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutnya dalam kitabnya At-Taqrib, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi. Dikumpulkan pada pribadinya itu seluruh sifat kebaikan. Apa sifat yang antum suka? Ada pada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Apa contoh yang antum suka dari seseorang? Suka ngajak makan? Dia suka. Ngajak pergi haji dan umrah? Dia suka. Kalau haji mengajak orang sekampungnya atau ke sekecamatannya, ditanggung semuanya. Subhanallah. Sekampung atau sekecamatan. Itu orang Rai itu, dia dari Rai, Khurasan. Itu kalau dia pergi haji, dia umumkan yang nak haji bersama saya silakan mendaftar. Daftar orang tuh. Berapa duit yang disetor? Terserah berapa ya. Nak kelas ekonomi, nak kelas eksekutif. Daftar, diterima, catat. Misalnya antum setor 32 juta. Ini 35 karena dia suka eksekutif. Nah, ini 24. Biarlah backpacker aja lah katanya misalnya. Nah, jadi apalagi Ramadan kan etikaf kan. Nah, akhirnya disetor, dicatat. Orang ini tak merasa gratis, sehingga apapun yang mereka mau bebas minta sama orang travel. Ibaratnya dia dianggap sebagai orang travel, ya pembimbing, ya sekaligus yang mengurus mereka pergi dan balik. Selesai haji nak belanja di Mekah, oleh-oleh nak bawa pulang, belanjalah sepuasnya, beliau yang bayarkan. Nak cerek kuning,
Misalnya, sekarang kan masuk pulau orang kampung tuh cerek kuning atau cerek kuning, tahu ya, made in Taiwan. Tapi belinya di Makkah. Itu aja kan yang penting dari Makkah. Beli kurma dan sebagainya, oleh-oleh itu bawa pulang. Kemudian ziarah ke Madinah, kunjungan ke Ma'alimul Madinah, semua dibiayai oleh Abdullah Mubarak rahimahullah. Setelah sampai di kampung kembali, orang ini kan sudah rasanya sudah selesai, nyaman, aman kan, pelayanan prima kan dari sang ulama besar ini. Ya antum kalau pergi sama ulama besar, makan ditanggungnya, semua belanja ditanggungnya, habis itu dapat pula ilmu kita, kemudian pelayanan luar biasa, akhlaknya yang sangat tinggi, kira-kira senang tak? Isu aja nyolok belinya, misal kan? Nah, kita nak pergi lagi dengan beliau. Itu yang terjadi pada Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala. Lah sampai di kampung 2 hari mereka sampai, dah selesai pula dengan keluarga kan, beliau buat kenduri besar ya, syukuran sudah sampai kembali ke tanah air. Dipanggillah seluruh jemaah itu dengan keluarganya, dijamunya di rumahnya. Nah selepas jamuan doa bersama. Hah? Apa itu Pak yang teman-teman? Doa bersama. Pagi-pagi nasi berkat. Nah, dia panggil masing-masing jemaah itu yang ikut dengannya pergi haji. Antum setor kemarin berapa? 35 ya? Oh ya, 35. Hitung. Nih 35 juta balik kembali utuh. Fulan bagi dia 2 setel jubah. Al-Haramain aja lah dulu ya. Atau asil kalau sekarang kan. Nah, dikasih 2 setel jubah, duit lengkap kembali. Panggil lagi. Syekh, apa nama Syekh? Dah lupa ya. Hah? Adi. Nah, berapa setor kemarin? Belum setor. Enggak setor. Terus kenapa kok bisa berangkat? Ditalangin dulu ya. Ada dana talangan, udah ikut dana talangan haji. Taib. Berarti ada pengembalian, kasih 2 setel. Merek Syaka. Misalnya kan. Yang tadi siapa? Yang backpacker tadi. 24 juta. Taib. Enggak backpacker, cuma jaraknya 2 km. Ini minta 24. Oh ya 24, kembali ke 24 juta lagi, kasih 2 setel jubah lagi, dan seterusnya. Subhanallah, inilah Abdullah Mubarak. Itu sebagian kecil dari kebaikannya. Belum lagi berapa banyak santri yang dibiayainya, belum lagi berapa banyak ulama dan dai yang ditanggung kehidupannya oleh beliau. Jadi bukan bantuan enggak, tapi tanggungan beliau. Ibaratnya kalau bantuan mungkin 1 juta sebulan kan insentif kan? Ini enggak. Berapa belanja cu sebulan cunya? Misalnya di Wangkinang cukuplah 4 juta sebulan kan? Ya padi ada di belakang rumah, kerupuk bisa buat sendiri. Misalnya kan Pak Ubi kan banyak di Wangkinang tuh. Enggak tahu ya? Pekan lah. Berapa UMR pekan? Enggak tahu juga deh. Oh ada 3, di atas 3 ya? Dikasihnya 5 untuk ustadz ini, supaya ustadz tinggal mengajar ilmu. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah Mubarak. Bukan itu saja, masih lagi. Dia haji setahun, berjihad setahun. Berhaji setahun, berjihad setahun. Makanya payah kita. Makanya Ibnu Hajar daripada panjang-panjang cerita, dia bilang jumi'a fihi jami'u khisalil khair, dikumpulkan pada pribadinya seluruh sifat kebaikan. Allahu Akbar. Dah cukuplah, jangan panjang-panjang nanti. Jadi berkata wasu'ila Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini orang yang merasakan nikmat ilmu yang bermanfaat itu. Sebab setiap pintu kebaikan diketuknya. Berarti dia bermanfaat ilmunya. Bermanfaatnya. Bicara tentang hadis jihad, dia pergi berjihad.
Fadilat haji dia pergi haji, fadilat sedekah dia sedekah, fadilat memaafkan dia tak pernah nyimpan dendam. Beliau tidak hasad, mana pula hasad. Orang hasad tak mungkin beri. Kalau ada orang hasad mesti kedekut. Kan ya? Orang yang hasad mesti kedekut. Orang kedekut mesti pengecut. Orang pengecut mesti congok. Tak tahu antum. Tamak maksudnya. Orang congok terus mesti. Nah. Pokoknya kalau ada penyakit itu tuh banyak penyakit yang mengikutinya. Tapi beliau tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah berkesumat, tidak pernah apa, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Dia katakan, ditanyakan kepadanya, hal lil ulama'i alamatun yu'rafuna biha? Ya Syekh, ada enggak tanda yang dengan tanda itu kita mengenali ini ulama, ini bukan? Ini ulama, ini bukan. Siapa yang patut disebut ulama itu? Beliau jawab, na'am. Qala alamatul alim man amila bi ilmihi. Tanda seorang itu berilmu adalah dia mengamalkan ilmunya. Kan diharap dari sebatang pohon itu kan buahnya. Tanda dia pohon itu bagus, ada buahnya. Kalau berdaun semua berdaun, rumput pun berdaun, jelatang pun berdaun, semua berdaun. Tapi yang diharap adalah buahnya. Kalau bisa buahnya terpakai, batangnya terpakai, uratnya terpakai. Itulah kurma. Nah, semuanya terpakai. Termasuk sawit tak? Tak tahu, tak punya. Ya, kalau tak punya tentu bingung dia jawab. Nah, sama kalau antum jawab saya tanya juga. Kabarnya sawit juga bisa terpakai semuanya. Kayaknya sawit itu barokahnya Riau pula nampaknya. Tapi tidak nampak. Musikin juga ini ya. Nah, ala kulli. Semoga yang punya Allah berkahi. Alamatul alim man amila bi ilmi. Orang yang tanda orang berilmu itu diamalkan. Wastaqalla katsiral ilmi wal amali min nafsihi. Dan dia selalu merasa amalannya yang banyak, ilmunya yang tinggi, selalu merasa itu tak ada artinya. Apa maknanya? Dia tidak pernah membanggakan amalnya, membanggakan ilmunya. Dia tidak perlu dia bertepuk dada. Kalau bukan karena saya, apa jadinya kalian? Tidak ada. Saya yang paling berkuasa di sini. Entah apa itu bilang. Alim itu, kaum muslimin, tanpa berfatwa dengan mulutnya, orang melihat tingkah lakunya dan dapat ilmu. Kecuali orang yang tidak mau ngambilnya, itu aja. Ya, orang kadang sudah disodorkan, tapi tidak bisa ngambil, itu urusan lain. Nah, orang sudah mengamalkan, dia tidak mau niru, itu urusan lain. Tapi pada umumnya, alim yang mengamalkan ilmu itu, lebih banyak orang belajar dari caranya, pembawaannya daripada bicaranya. Kaum muslimin. Itulah sebabnya Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri ini salah satu dulu ulama yang juga dibiayai oleh Abdullah ibn Mubarak. Makanya banyak ulama-ulama jadi besar karena diberikan suplai besar oleh Abdullah ibn Mubarak. Seperti Al-Auza'i, faqihnya Syam. Ats-Tsauri, faqihnya Irak. Ibnu Uyainah, faqihnya Al-Hijaz. Ya, makanya mereka bisa tafarruq, khusus berdakwah. Kami juga punya syekh di Madinah yang Masya Allah, hampir setiap kami itu pasti kayaknya punya ada kebaikan tangannya di kami, khususnya bawa keluarga ke sana. Beliau ditawarin oleh seorang temannya yang juga dosen tapi kaya raya, pengusaha properti, kalau tidak terbesar termasuk jajaran properti terbesar di Madinah. Sampai-sampai beliau menjadi orang kepercayaan Raja Fahd waktu itu untuk menyalurkan bantuan sosial di Madinah. Beliau bilang sama temannya tadi, temannya mungkin seperti saya gitu, dikatakan kaya tidak juga, miskin juga tidak gitu. Tapi keinginan jadi kayanya menggebu-gebu gitu. Karena apa? Karena keinginan berdakwah lebih luas.
Ya, artinya kalau bisa tidak ada pintu kebaikan kecuali diketuknya pula. Apa kata Syekh tadi? Anggap namanya Dasman aja ya. Ya, ini termasuk doa, mudah-mudahan dasnya dapat juga ya gitu kan. Nah, Man, berapa duitmu? Kata yang pengusaha tadi, dia sama-sama dosen, kawan akrab. Alhamdulillah. Apa katanya? Kan duit saya ada, antum tahu saya gaji dosen habis untuk ansuran rumah aja kan. Nah, kalau gitu begini, mau ndak kamu pinjam duit? Siapa yang mau pinjam duit sama saya? 1 juta jadilah. Dia bilang saya pinjamin kamu duit 1 juta. Kan sedikit 1 juta. 1 juta banyak sih. Hah? Iya 1 juta rial memang, bukan 1 juta rupiah. 1 juta rial. Saya akan jadikan ini bisnis saham kamu di perusahaan saya. Dia minjam, dia yang jalankan, dia yang berikan. Nah, nanti untuk kamu ansur dari untung usaha ini. Subhanallah. Orang kaya lalu memberikan, mengangkat saudaranya dai ini menjadi orang yang masuk jajaran orang kaya juga jadinya. Ya 1 juta dia pinjamkan, dia jalankan keuntungannya untuk ngansur utang, akhirnya terbayar utang, tinggal lagi untung. Dan uang pun terbayar. Ini kalau banyak orang kaya berpikir seperti ini, banyak juga kebaikan yang bisa terbuatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, awak punya pikiran tapi tidak punya kemampuan. Awak punya kemampuan, kadang tidak punya pula pikiran, itu masalah. Awak terpikir dah lama, sejak kuliah lagi saya berpikir gimana cari orang kaya. Saya coba-coba 4 kali, coba hampir jadi orang kaya. Kalau bahasa Bangkinan, comel jadi orang kaya gitu. Tapi alhamdulillah Allah belum mengizinkan. Cita-cita tidak panjang-panjang lah, kalau bisa contoh Abdullah Mubarak lah. Buaji orang sekampung lah. Kalau bisa. Nah, kemudian ada ulama-ulama yang kurang penghidupannya, dikasih pula tanggungan. Tak tanggung-tanggung, tanggungan. Ini ada tanggung-tanggung, ada tanggungan. Tapi mungkin Allah belum mengizinkan saya, mungkin niat saya belum begitu ikhlas barangkali. Kalau Allah mengizinkan, insyaallah besok bisa langsung jadi. Sah? Nah, ikut doakanlah. Doakanlah, tuan-tuan tidak mau mendoakan saya. Iya, doakan untuk kita dan untuk ustaz juga sekali. Nah, kalau antum doakan saya, nanti malaikat bilang amin walaka mithlu. Cepat sekali sih. Hah? Azan dulu? Yalah, kita azan dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. طيب هم مسلمين. طيب واستقل كثير العلم والعمل من نفسه, dia selalu merasa kurang, amalnya yang banyak, ilmunya yang tinggi. Ini membuatnya waraghiba fi ilmi ghairihi. Ketika orang masih merasa rendah ilmunya dan merasa kurang amalnya, mau belajar dari orang lain. Waraghiba fi ilmi ghairi, sehingga dia mau belajar atau mengambil ilmu dari orang lain. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yakunul muhaddithu kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tak sempurna seorang muhaddis itu sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di atas ilmunya atau di atasnya taraf ilmunya, au mimman huwa misluhu, atau yang sejawat dengannya, au mimman huwa dunahu, atau yang ilmunya lebih rendah daripadanya. Ini baru sempurna. Nah, kalau ini dilakukan orang, dia akan selalu merasa kurang ilmu, sehingga dari siapapun dia mau duduk mendengarkan. Makanya kalau di Madinah dulu sering saya hadir di majelis-majelis masyayikh kami, itu profesor ikut duduk bersama kita, ya, profesor doktor mendengarkan kajian muridnya. Karena biasa saja dengan izin Allah SWT, Allah berikan kelebihan kepada yang lebih muda dibanding yang lebih tua, khususnya di bidang pengajian seperti ini. Mungkin saja dari sisi ilmu gurunya lebih tinggi, cuman dalam menyampaikan ya orang tidak berminat. Apa sebab? Mungkin dia tidak memiliki retorika, atau dia ngantuk sebelum pendengar ngantuk. Iya, ada sebagian guru memang, jadi dia sendiri kelihatan ngantuk gitu, apalagi kita yang mendengarkan. Jadi bukan babnya di situ. Tapi kalau suruh dia menulis, masya Allah 3-4 kitab selesai dalam sepekan misalnya. Atau suruh membaca, dia siap duduk di pustaka 40 jam, 2 hari. Nah, biar diralat kan 14 jam misalnya sehari. Kalau macam kita mana sempat di pustaka 14 jam? Karena 14 jam itu di atas mobil. Iya, 14 jam di atas mobil, pergi 3 jam, pulangnya 3 jam, ini satu tempat, sudah 6 kan, pergi lagi sana, akhirnya habis 14 jam di mobil. Pustaka kapan? Tidur. Ya sambil-sambil supaya tidak ketahuan tidur kan, sambil baca kan, sambil baca tidur. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan demikian pula bila dia merasa sedikit ilmu dan sedikit amal, samping mau ngambil ilmu dari yang lain, juga wa qabilal haqqa min kulli man atahu bihi.
dan siap pula menerima kebenaran dari siapapun yang mendatangkannya. Siapapun yang bawa kebenaran dia bisa terima sebab dia tidak merasa lebih tinggi. Ini perasaan lebih tinggi ini yang bahaya. Kalau betul-betul tinggi agak lumayan, tapi dia awak rendah tapi merasa lebih tinggi. Seperti banyak sekarang orang, Masya Allah, mentang-mentang punya gelar doktor, profesor doktor, bisa saja meremehkan ulama. Misalnya sekelas Al-Albani rahimahullah ta'ala. Padahal Al-Albani habis juz 30 juz. Yang ini habis juz 30. Di situ udah kena nih itu. Al-Albani lancar bahasa Arabnya, yang ini tidak pandai bahasa Arab. Cuma memang profesor memang. Karena di sana tidak profesor, tapi ilmunya melahirkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan profesor. Orang meneliti tulisannya. Ala kulli hal. Dulu Imam Syafi'i juga tidak profesor. Tapi ilmunya melahirkan jutaan profesor. Allahu musta'an. Jadi kadang orang tidak pandai mengajar gitu. Tidak pandai mengajar. Baru mulai viral di negerinya sendiri, lokal sifatnya. Tiba-tiba sudah mengkritisi orang di dunia internasional. Itu karena atihan sakhratan yawman liyuhinnaha falam yadir ghaira qarnihi alwa'ilu. Orang seperti ini yang benar pun akan batil di matanya, yang manis pun akan pahit. Orang sakit dikasih makanan lezat, mana sedap. Orang sakit. Nah, makanya sehat-sehatkan badan, sehat-sehatkan rohani. Jadi kita tidak merasa tinggi. Yang parahnya awak rendah tapi merasa tinggi. Awak ternyata ilmu tidak sampai sejengkal, tapi rasanya sudah jadi suhu gitu. Itu masalahnya. Tidak sadar diuntung. Ayat seperti ini tidak bisa disebut alim menurut Abdullah ibn Mubarak. Wa akhadzal ilma haitsu wajadahu. Mau ngambil ilmu dimanapun dia bertemukannya, dimanapun dia temukan. Fahazihi alamatul alim wa sifatuhu. Inilah tanda dan sifatnya orang yang berilmu itu. Jadi kan orang tua kita dulu sering sebut seperti padi lah. Kalau orang berilmu tuh katanya, semakin berisi semakin merunduk. Jangan macam ayam bertelur. Satu telurnya sekampung ribut. Telurnya cuma satu tapi sekampung ribut gitu. Iyalah, pernah nengok ayam telur? Telurnya berapa sekali lah? Satu. Iya. Orang serumahnya tidak cukup dia bagi. Tapi ributnya sekampung. Ya. Lebih baik semakin berisi semakin tidak kedengaran. Nah, Allah musta'an. Qala al-Marruzi, berkata Imam al-Marruzi, sahabat Imam Ahmad rahimahullah atau muridnya, fa zakartu zalika li Abi Abdillah. Perkataan Abdul Mubarak ini saya sampaikan kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Qala hakadhahu. Seperti itulah yang disebutkannya itu. Betullah ulama itu. Bila dia merasa sedikit dengan ilmunya yang banyak, merasa kurang dengan amalnya yang banyak, dan mau mendengar dari yang lain, dan siap menerima kebenaran dari manapun datangnya, itulah tanda orang yang berilmu. Tapi kalau sudah merasa penuh dan tidak mau lagi menerima, itu tanda orang yang bukan tanda orang berilmu. Fahum bihadzin nusus syar'iyyah, mereka dengan nas-nas syar'i yang sudah disebutkan, wal ahadits nabawiyah, dan hadis-hadis Nabi, wal atharis salafiyah, dan athar yang diriwayatkan dari as-salaf, yarghabuna, berharap mereka atau suka mereka, wa yuraghibuna, dan menganjurkan orang lain, fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, li ajlil amali bihi, tujuannya untuk diamalkan, wa tablighihi, dan setelah itu disampaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka amalkan
beriman, kemudian diamalkan, kemudian diwasiatkan. Artinya disampaikan. Nah, wa yarhabuna, mereka merasa takut, wa yurahibuna, dan mereka takut-takuti orang lain, min tarkil amali bil ilmi, untuk jangan meninggalkan amal atau jangan tidak mengamalkan ilmu. Mereka ingatkan orang lain, hati-hati ilmu ini jangan sampai tidak diamalkan, berbahaya. Nah, lima fihi min munafatil ikhlasi fid dunya, sebab kalau tidak diamalkan itu artinya sama dengan tidak ikhlas kita di dunia ini. Wa asbabil azabi fil akhirah, dan berujung nanti menjadi sebab kita diazab di akhirat. Dalam nas-nas yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, disebutkan bagaimana seorang berilmu tetapi diazab di neraka. Orang yang penganjur kebaikan tapi dilihat disiksa dalam neraka oleh orang-orang yang menerima anjurannya. Alasannya apa? Dulu kami nyuruh kalian tapi tidak ngerjakan, akhirnya kami berdosa. Dulu kami melarang kalian dari kemungkaran tapi kami kerjakan, dan seterusnya. Atau kami cari ilmu dulu bukan untuk diamalkan tapi untuk supaya dipiralkan, akhirnya kami sudah viral di dunia tapi di akhirat ternyata tidak berguna viral itu. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari segala hal yang memburukkan akibat dari ilmu kita, sehingga dengan demikian selamatlah kita, yaitu dengan ikhlas kemudian mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Tentu saja Allah tidak membebani kita kecuali yang sanggup. Yang tidak sanggup apa boleh buat, ya sih. Dan sekarang antum kan belum sanggup kan? Kan belum. Nah, maka doalah. Doa itu senjata. Kalau kau nak ngalahkan dia, pakai senjata itu, doa. Tidak paham? Paham, alhamdulillah. Nah, maka dengan senjata doa itulah mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemampuan itu. Tapi saya kira demikianlah dulu. Kita sampai pada saatnya untuk sholat isya. Habis itu kita kembali pulang ke tempat masing-masing. Bukan kembali ngaji lagi. Jumpa insyaAllah pada setelah haji. Setelah Ramadan masih. Tidak rehat saya. Sih. Kasihan sama orangnya. Lanjut juga. Ya Allah. Semoga Allah beri kemampuan dan kekuatan. Ya, takutnya siang sudah puasa, malam ngaji pula. Belum tak soleh? Anda kata soleh lah, Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktunya nanti, insyaallah. Semoga Ramadan kita sambut dengan penuh senang hati, dengan harapan yang besar pada Allah, dengan iman, dan dengan keinginan mendapatkan pahala. Semoga benar-benar menjadi musim panennya kita, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.